Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in ta'budu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, menggenggamnya segala kejadian, yang Maha membolak-balikan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita walau sekejap mata. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Tidak ada dosa yang tidak dilihat, tidak ada maksiat yang tidak disaksikan, bahkan tidak ada sekecil air pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat sekalian yang begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang hadir di sini bersama keluarga, insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan tuan-tuan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pasal 36 minat kami di bawah Mu'tailah as-Salam dari rahimahullah dan ba'ana diulumi. Qala Imam Ahmad di bawah Mu'tailah as-Salam dari mas'udi afi waibis sarawir Zohar fi syahadatis zawahiri. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu yang berupa nur ilahi dan makrifat, pasti akan tampak bekas pengaruhnya pada anggota lahir. Jadi tersembunyinya dalam rahasia gaib berupa nur ilahi dan makrifat itu pasti akan ditampakkan oleh Allah pengaruhnya pada anggota lahir, anggota tubuh. Jadi tanda-tanda kemakrifatan seseorang itu akan Allah munculkan pengaruhnya pada anggota lahiriah. Abu Hafs berkata, bagusnya adat kesopanan lahir atau bagusnya adat kesopanan tubuh membuktikan adanya adab
adab yang ada di dalam batin. Jadi orang itu yang memiliki adab itu berasal dari adab batin. Maka perkataan dan perbuatan kita itu adalah identitas hati. Jadi orang bisa tahu bagaimana keadaan hati kita dilihat dari dua, perkataan dan perbuatan. Kalau hatinya bersih, pasti yang berkata, yang keluar dari mulutnya pasti perkataan-perkataan yang manfaat. Tapi kalau hatinya kotor, dia akan banyak bicara yang sia-sia, berbicara yang tidak manfaat, bicara yang akan merusak hati, dan pasti akan berbuat keburukan. Nah, maka berhati-hatilah kita ini. Setiap gerak kita, setiap perkataan kita itu akan menjadi identitas pribadi. Maka untuk amannya kita, jangan banyak cakap. Mansomatan aja. Kata Nabi, siapa yang diam, dia selama orang tak tahu identitas kita. Jadi kalau kita ini diberikan oleh Allah cahaya dalam hati itu, maka hati orang itu akan menjadi luas dan lapang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan atau hari akhirat, maka dia akan berkata benar atau diam. Yaskut atau diam. Amalan diam ini itu tanda-tanda kemarifatan seseorang. Jadi yang makrifat adalah harus banyak hafalannya, sorbannya 7 tingkat, jenggotnya panjang, gamisnya juga begitu pula, usahanya juga berlapis-lapis, jubahnya berlapis-lapis. Ketika engkau berjumpa sama orang yang banyak cakap, dia suka mendengar sedikit bicaranya, itu tanda-tanda kemakrifatan seseorang itu ada pada dirinya. Kenapa? Satu kata yang keluar dari mulut akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dia jadi aman dia. Iya. Gak boros, hemat bicara. Ngamalkan jadi orang pendiam saja susah itu. Susah katanya. Dia susah. Masih mericau. Itu manusia yang suka ngericau. Hati ngericau, mulut ngericau. Pasti itu. Nah, maka saya katakan, kalau ingin melihat hati seseorang itu gampang. Duduk saja 1 jam sama dia, apa yang diceritakan, itu isi hati. Kalau 1 jam duduk sama dia cerita tentang dunia, berarti isi hatinya dunia. Itu tak gampang. Tapi kalau kita duduk sama orang diam, tidak bisa nampak ya. Cerita lucu dan ketawa, cerita sedih dan sedih, pelit saja. Nah, ini orang ini bebas risau. Maka orang yang pendiam itu jauh dari musuh. Yang banyak ngomong banyak musuh. Terutama penceramah ini banyak musuh. Jangan mengira bapak ibu saya punya musuh, banyak musuh saya, tapi musuh dalam selimut. Beraninya ngomong di belakang, di depan tak berani. Itu konsekuensinya orang banyak cakap. Nah, maka oleh sebab itu kita harus benar-benar mengetahui apa ciri-ciri orang yang makrifat itu menurut Nabi.
Bukan menurut kita, menurut Nabi. Inna nura idza dakhala qalba yafshaha wa syaraha. Kata Nabi, sesungguhnya jika cahaya telah masuk dalam hati seseorang, cahaya ilahi telah masuk ke hati seseorang yang beriman, maka hatinya akan menjadi luas dan lapang. Yang luas dan lapang itu hati, bukan luas lapang rezekinya, luas lapang hatinya. Rezeki itu tidak bernilai menurut makrifat, karena rezeki itu bukan yang dia kejar, tapi rezeki itu ngejar dia. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah ciri-ciri perbuatan orang yang makrifat itu, yang hatinya sudah dicahayai Allah? At-taja fi andalul ghurur. Kata Nabi, dia menghindari negeri yang penuh dengan tipu-tipu. Jadi orang yang makrifat itu jujur, tidak pernah tipu-tipu. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan dicampur aduk. Kalau hitam dan putih dicampur aduk jadi abu-abu. Akhirnya jadi wa-abu. Itu kalau wa-abu itu sudah jelas kemana arahnya ini. Ambigu. Takut untuk menyampaikan kebenaran dan selalu menyembunyikan kebenaran itu. Wala talbisul haqqo bil batili wala taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan engkau menyembunyikan kebenaran. Sesungguhnya engkau mengetahui. Nah, jadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi itu dia menjauh negeri yang penuh dengan tipu-tipunya adalah dunia, dia jujur. Kenapa? Dunia ini dianggapnya adalah sebagai jembatan untuk menuju kepada akhirat. Jadi kalau orang makrifat dikasih harta banyak, harta yang banyak itu dia jadikan menjadi jalan supaya harta itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini yang banyak harta, yang banyak simpanan. Jadi kalau kita banyak simpanan, simpan saja, simpan, mati ada punya manfaat bagi kita. Dia dikasih oleh Allah pangkat jabatan, dia makrifat, pangkat jabatan jadi dimanfaatkan supaya dia itu dekat dengan Allah dan bisa membuat orang lain dekat kepada Allah. Kalau dia jadi guru, dia juga akan berusaha murid-muridnya dia bimbing supaya dekat kepada Allah, supaya kenal kepada Allah. Dia jadi dosen juga begitu. Dia jadi pedagang yang jujur, yang bisa membawa orang itu jadi baik. Nah, itulah tanda-tanda salah satu orang makrifat itu jujur. Kenapa? Jujur itu tanda-tanda orang yang baik. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, kebaikan itu akan membawa surga bagi. Memang jujur itu baik, orang yang jujur itu baik, banyak uang. Banyak orang yang tidak suka sama orang jujur. Kenapa? Rata-rata manusia di dunia ini sudah banyak jadi orang munafik. 90% banyak munafik. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Tidak jelas. Jadi kemunafikan di dunia ini sudah merajalela. Siapa orang munafik? Yang cinta kepada dunia. Innamal hayatad dunya la'ibu wa lahu. Itu minuman tetapu yuktikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Kata Allah dalam surah Muhammad 36, sesungguhnya dunia ini hanya tempat permainan serta gurau.
Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepadanya dan Allah tidak akan meminta harta yang memiliki. Dunia ini tempat permainan sedang gurau. Kenapa Allah mengatakan dunia bukan bumi? Sesungguhnya bumi ini hanya tempat permainan sedang gurau. Tidak begitu Allah mengatakan, tapi dunia. Kalau bumi itu di luar tubuh kita, tapi dunia masuk hati. Jadi bukan meninggalkan dunia, tapi menggeser dunia di hati. Jangan ada di hati itu ada dunia. Kalau di hati kita ada dunia, maka cenderung orang ini akan diperbudak oleh dunia. Tapi kalau dunia itu diletakkan di tangannya, cenderung dia akan memperbudak dunia itu dengan kekuatan hati. Jujur, bagaimana kita untuk jujur diri sendiri? Jujur atas dosa sendiri, jujur atas maksiat sendiri, jujur atas aib-aib sendiri. Jangan merasa diri pintar, jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri soleh, jangan merasa diri alim. Buang sifat-sifat itu, karena pengakuan-pengakuanmu itu merupakan suatu hal yang hampa, yang kosong, yang tidak punya hak untuk mengakui itu semua. Karena yang kau katakan, yang kau akui itu bukan milikmu, tapi milik Allah. Jangan merasa bapak-bapak bahwa istrimu itu milikmu. Kita itu sama istri kita itu SHGB, cuma hak bangun saja, bukan SHM, bukan hak milik kita. SHGB, hak bangun saja. Jadi kita tidak boleh semena-mena. Oh, ini istri aku, nak tangani, nak berbuka urusan kau. Kamu tahu yang kamu gebuk saja tu apa? Itu ciptaan Allah. Jangan menganggap istri kita itu membantu. Ada wajah-wajah ibu-ibu yang di belakang, wajah-wajah yang penuh dengan kelelahan dan wajah-wajah ketertekanan, wajah capek. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu ini, ingat ibu saya di rumah, lesu, layu. Jadi kapan dia nak senang-senang kerjalah, ajulah. Kapan lagi nak senang-senang, tak cukup. Dari mulut susah terus itu. Jadi kerjanya jalan, kerjanya makan aku, nak makan aku. Dan berjalan-berjalan, masa benar. Serius. Lihat istri baru ngerti tentang mulianya seorang wanita ketika sudah beristri. Dulu waktu belum beristri, melihat ibu itu tidak selalu berharga. Begitu kita sudah punya istri, jadi tahu bagaimana perjuangan seorang ibu itu mempertahankan anaknya tetap hidup. Rela bangun malam, rela mengandung, rela melahirkan, rela menyusui. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, untuk menunjukkan kredibilitas keimanan kita itu, baiklah dulu sama orang yang baik sama kita. Kamu tidak akan pernah bisa membalas keburukan seseorang dengan kebaikan apabila ada orang yang pernah baik kepadamu belum bisa membalas dengan kebaikan. Jadi jangan mimpi keburukan harus balas dengan kebaikan. Sang bini masih kasar,
Sang bini masih pelit. Woi, itu bohong kan, terus tahu lah. Jadi rumah lipat tinggi-tinggi, sama bini masih kasar, sama bini masih pelit, sama bini masih cuek. Mentang-mentang sudah tua. Walaupun istri bapak sudah tua, Pak, nanti kalau kita sakit, siapa yang urus kita? Istri kita, istri tetangga. Buruk-buruk, tua-tua, itu gini kita. Buktikan nanti kalau bapak sudah sakit, siapa yang urus bapak? Istri bapak atau istri tetangga? Istri bapak itu lain dia terus. Nah itu jujur tadi. Apalagi tanda-tanda orang yang marifat itu jujur dalam mencari nafkah. Dia tidak mau di dalam tubuhnya mengalir sesuatu yang haram. Kenapa? Apabila sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya dengan yang haram, maka pasti hatinya kotor. Hatinya kotor. Kenapa? Menolak kebenaran. Karena makin dia memakan harta yang haram, maka tubuhnya akan makin rusak. Rusak apa? Rusak hati. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau karuniakan kepada kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Apa hubungannya makanan dengan neraka? Apa hubungannya makanan dengan neraka? Jadi orang yang memakan harta haram itu akan dibuat oleh Allah hatinya itu cenderung gelisah, takut, khawatir, tomak, jahat. Kenapa? Karena di dalam aliran darahnya ada sesuatu yang kotor haram, sehingga makanan yang kita makan yang haram itu menjadi setan. Inna syaitanu yajri min ibni adama majradan atau itu majriyahu bil-ju'. Setan itu berada di dalam aliran darahmu, maka hambatlah jalan setan dalam aliran darahmu itu bil-ju', lapar. Jadi orang yang hatinya itu mulai dibersihkan oleh Allah, dikasih oleh Allah lapar. Apa lapar itu maksudnya? Penderitaan. Pensucian hati itu bukan dengan nikmat, tapi dengan penderitaan. Salah satunya kalau syariat itu disuruh puasa. Kalau dalam hakikat itu hidupnya banyak masalah. Untuk anak banyak 3. Ini tukang ngomel cerewet, kapan sering ngoceh. Utang banyak, rumah ngontrak, BPJS tak ada, tabungan tak ada. Nah, inilah tanda orang yang bakal hatinya dibersihkan oleh Allah dengan penderitaan. Apa dalilnya? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah Ta'ala iza ahabba qawman mabtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahitu falahu suhtu. Kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian kepadanya. Allah akan memberikan bala, musibah kepadanya. Barang siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, Allah akan murka kepadanya. Itu tanda-tanda kalau kita ini ingin dicuci oleh Allah itu dibuatnya kita banyak masalah. Kenapa Allah jadikan hidup kita banyak masalah? Supaya jinak hati,
supaya hati tidak liar. Kenapa hati liar? Sudah banyak kita menikmati karunia Allah sehingga kita lupa diri. Duit banyak, badan sehat, tabungan banyak, kebun banyak, bedeng ratusan pintu, anak sehat, bini sehat. Oh senang terus, itu cuma lupa. Kata dia, aku sholat Ustaz, badanmu yang sholat, hati tak sholat. Tapi aku ruku, badanmu yang ruku, hatimu tak patuh. Tapi sujud aku Ustaz, badanmu yang sujud, hatimu masih sombong. Nah yang untuk sepanjangan ini Cina tidak bebas hatinya. Kenapa? Tertekan. Untuk apa penekanan itu? Untuk membersihkan yang kotor dari diri dia. Ada orang untuk sepanjangan itu hati gas. Tak banyak cakap, diam. Kemudian kalau duduk selalu dibalik-balik diam. Dan cenderung duduknya seperti itu, tidak mau di depan. Kalau sholat sahnya selalu di belakang, di ujung. Tidak ada sifat sombong dalam diri. Apa mau disombongkan? Ujung. Jadi sebenarnya keberuntungan yang Bapak Ibu alami itu adalah pertolongan dari Allah. Tidak banyak gaya apa yang banyak duit sukanya nunjuk. Nih. Seolah-olah dia tuh yang paling benar. Nah, hati-hati itu Pak. Hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya dunia ini. Jadi bagi orang yang sudah bermakrifat itu baik nikmat musibah bagi dia sama. Bahkan khairullah bagi dia baik. Kenapa nikmat dia diberi? Ketika dapat musibah dia bersabar. Jadi lihat saja di mana Allah menempatkan kita. Kalau Allah menempatkan kita hidup susah, berarti kau dapat ada amal apa? Sabar. Kalau kalian sekarang diberi oleh Allah nikmat, kau dapat ada amal apa? Syukur. Nah itu Bapak Ibu. Aku ini syukur gampang. Syukuri. Jangan cuma alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar dari duit kamu. Dan cukup yang alhamdulillah. Baik orang. Maka Nabi mengatakan niat mukminin khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi tidak cukup cuma niat, tapi action. Ada rezeki bagi nikmat yang sangat kita rasakan apa di dunia ini sebenarnya? Kalau otak dunia duit, benar tak? Nah bagi orang yang miskin itu nikmat yang paling berharga bagi dia apa? Sehat. Biarlah buntu-buntu, yang penting sehat. Kalau orang buntu, jadi tidak ada celah yang mau celah Tuhan. Alhamdulillah, yang penting badan sehat, maka waras jadilah, dan terlalu banyak harta banyak itu ada sedikit-sedikit. Nah kita tidak kemana kita akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang hidup putus wajahnya itu makan pun dijaga oleh Allah. Diberikan bening. Mana sehat, badan sehat, badan makan kacung terus. Makan yang bening terus. Bayam bening, kangkung bening, kartu bening, kubis bening. Akan sehari makan tempe. Sehat badan. Dia orang yang makan tempe kacung gagal.
Kamu saban-sari makan pecel lele, makan udang, makan ayam, makan daging, gemes. Akhirnya kena penyakit diabetes. Diabetes itu indikasi orang banyak makan. Nah, jadi kamu beruntung yang putus panjangan ini badan saya. Nah, yang kedua, tanda-tanda kemakrifatan seseorang itu dilihat dari perbuatannya apa? Wal inaba fi daril khulud. Kembali kepada negeri yang kekal. Apa negeri yang kekal itu? Akhirat. Apa maksudnya kembali ke negeri yang kekal itu? Orang yang makrifat dalam dirinya banyak taubat. Jadi taubat, kembali kepada Allah itu artinya taubat. Jadi orang yang makrifat itu adalah dia memiliki hati yang selalu merasa bersalah dan merasa berdosa terus. Dia banyak taubatnya. Bukan orang yang makrifat jadi gagah, jadi merasa pintar, merasa soleh. Bukan begitu. Makin dia kenal Tuhan, makin kenal dirinya, makin kelihatan dosa diri. Makin mengenal kemuliaan Allah, makin kenal hina diri ini. Makin mengenal kebesaran Allah, makin mengenal diri kecil. Makin mengenal ilmu Allah, makin kelihatan kita bodoh. Tidak ada lagi sifat ini tinggi hati yang ada pada diri orang yang makrifat. Rendah hati dia. Bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri itu penyakit hati alias minder. Kenapa Pak? Gak mau duduk di depan gabung sama orang-orang di sana? Adalah kami ini orang kecil. Jadi dengar dulu omongan kami. Nah itu minder. Gak boleh minder. Kita ini di mata Allah Bapak Ibu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan di antara kita ini yang hatinya itu paling dekat dengan Allah. Nah, jadi banyak tobat. Tobat ini untuk siapa tobat ini? Untuk orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bermakrifat, hai orang-orang yang bertauhid, bertobatlah kau dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Taubatan nasuha, bukan tomat. Kita ini banyak tomat. Tobat seminggu, kumat sebulan. Jadi banyaklah kumatnya daripada tobatnya. Tidak salah tobat kumat daripada tidak tobat. Tapi khawatirnya nanti kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kumat. Iya, kalau kita mati dalam keadaan tobat nangis-nangis, cabutnya wah selesai habis. Tapi kalau ketika kita maksiat, ketika kita buat dosa, sudah kumat, Allah cabutnya kita neraka. Yang tobat banyak, yang berbuat baik banyak, tapi sedikit orang yang istiqomah dengan tobatnya, istiqomah dengan kebaikannya. Nah, yang paling terpenting itu bisakah kita istiqomah dalam Tuhan. Jadi tanda-tanda orang makrifat itu banyak tobat, dan tobatnya diiringi dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah dalam surah Al-Kahf ayat 110, Allah berfirman, barang siapa yang ingin berjumpa liqa, ingin melihat Tuhan, ingin bersama Tuhan, banyak-banyak beramal soleh dan jangan menyekutukan Tuhan dalam ibadahmu. Menyekutukan Tuhan dalam ibadahmu. Dengar baik-baik, menyekutukan Tuhan dalam ibadahmu.
Jadi kita tidak boleh mentuhankan sesuatu selain Allah. Jangan kau andalkan amalmu, karena amalmu itu bukan Tuhanmu. Bukan amalmu yang menolongmu, tapi Allah yang menolongmu. Banyak orang bertuhan dengan amal. Pak, kok bisa sukses? Aku ini sukses gara-gara tahajud. Kenapa Bapak Ibu dengar seperti itu? Aku ini warung aku ini laku ini gara-gara sholat duha. Pernah nggak ada seperti itu? Sirik. Engkau telah menyekutukan Tuhan dalam ibadah. Kenapa Pak bisa suki? Ialah ngamalkan sholat 1000 dinar. Kalau sudah mentuhankan amal, itu tidak boleh. Jadi untuk apa kau disuruh tahajud? Untuk apa kau disuruh sholat duha? Untuk apa kau disuruh beribadah? Tanda syukur kita kepada Allah. Bukan karena menuntut, tapi memang sudah kewajiban kita sebagai ciptaannya untuk menyembah kepada yang menciptakan. Itu benar. Dan beramal soleh. Apa amalan soleh itu? Banyak berbuat yang manfaat. Jadi amal soleh itu yang bermanfaat, itu jadi amal soleh. Bukan namanya soleh, yang perilakunya soleh. Ada orang nama soleh itu kan ngadu ayam. Nama soleh main judi. Tujuan orang tua kasih nama soleh itu harapan orang tua itu agar anak itu jadi orang yang soleh. Tapi kebalik, nama soleh bukan ngadu ayam. Kapan ada sabung ayam selalu ada. Namanya siapa? Pak Soleh. Kan rusak namanya, rusak marwah. Apa itu tobat? Tobat itu mengaku salah, mengaku berdosa. Bukan mulut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak ingat dosa, tidak nyambung astagfirullah. Ketika Bapak Ibu mengucap astagfirullahaladzim, ingat dosa. Pernah melawan orang tua, ingati dosa. Ya Allah, beri dosaku ya Allah. Tidak usah kita bicara dalam hati saja. Banyak dosa orang tua ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dulu kemudian aku sering nipu orang tua. Buku harga 50 mau ke 100. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku pernah zina, ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Itu kan nyambung yang istighfar. Nah kita ini kan cuma nyakrap jadi mulut. Tapi dosa kita, aib kita, maksiat kita, kau pura-pura tak tahu. Bagaimana mungkin dosa kita dihapuskan? Nyambung kan? Kan ya selama ini kan kita ini cuma akrab istighfar, tapi mati mulut tidak sampai ke hati. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali kau baca. Ketika engkau sebut subhanallah, subhanallah, kau tahu artinya Maha Suci Allah. Tapi tak sampai masuk ke hati. Ketika engkau melihat ada orang yang bermaksiat, kau benci badannya, kau memandang kepada mereka dengan pandang penghinaan dan merendahkan, subhanallah itu tidak masuk berarti. Yang suci itu Allah, bukan kamu. Nah kita ini menisbatkan suci itu diri. Kalau lihat orang yang bermaksiat, orang yang belum soleh, kau benci badannya. Padahal engkau ketahui yang suci itu bukan diri, yang suci itu Allah. Itu baru subhanallah itu. Ya subhanallah kita cuma diangkat dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lihat orang yang belum sepaham sama kita, lihat orang yang jahat, lihat orang yang masih maksiat, jijik kau lihat. Berarti yang merasa suci itu kamu. Dan nyambung. Zikir kita itu dan nyambung, dan masuk ke dalam kolbu kita ini. Justru kau itu berkhianat sebenarnya, penipu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
kita. Itu tidak jadi amal soleh kalau alhamdulillahnya itu tidak manfaat bagi dirimu. Jadi kalau alhamdulillah yang punya sehat, manfaatkan kesehatan untuk kebaikan, yang punya harta, gunakan harta untuk kebaikan. Nah itu baru masuk alhamdulillahnya. Dan kita ini kan cuma modal hawa. Alhamdulillah. Kau pikir dapat pahala ucap alhamdulillah itu kalau tidak ada manfaat? Tidak dapat pahala. Tidak dapat ganjaran. Pahala dapat payah saja. Tidak ada beda bersama beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meki pula. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masih besarkan diri. Aku hebat, aku pintar, aku alim, aku soleh, aku berkuasa. Percuma Allahu Akbar. Itu namanya pengkhianat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang tersebut itu harusnya paham dulu. Jangan sampai yang kita sebut kita tak paham. Akhirnya apa zikirnya banyak, perilaku tidak berubah. Kenapa? Tidak sampai ke hati, cuma di lisan, cuma di tenggorokan, tidak sampai ke hati, tidak sampai berpuluh-puluh tahun kau zikir itu. Seharusnya apabila engkau setelah memaknai makna zikir yang dibacakan tadi, seharusnya makin hari makin tahun makin baik. Nah yang terakhir Pak, wal istidam lil maut qabla nuzulil maut. Kata Nabi, tanda orang yang hatinya telah diberikan cahaya makrifat itu adalah dia selalu mempersiapkan dirinya untuk kematian sebelum datangnya mati. Jadi orang yang makrifat itu tandanya dia banyak ingat mati. Kesal sama istri langsung ingat mati. Kayak akan mati. Tidak lama lagi bakal pisah. Kesal sama anak, lihat lagi anak, ya Allah. Ingat mati, marah. Jadi dengan banyak kita mengingat mati itu jadi sadar. Kenapa? Sesuatu yang paling tidak disukai nafsu itu adalah bercerita tentang kematian. Banyak orang cerita tentang kematian menyesal. Oh mati belum. Ada dah ustaz yang jangan mati, nah, ketakutan bercerita tentang mati, was-was, kepikiran jadi sakit. Siapa yang takut? Nafsu. Nah orang yang sudah cinta kepada Allah, kematian itu tidak menjadi hal yang menakutkan, tapi kematian itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Maka Nabi mengatakan untuk qoblaan kamu, matilah engkau sebelum engkau mati, matikanlah engkau sebelum engkau mati. Salah satunya persiapan untuk kematian, mempersiapkan diri untuk mati. Mati dulu sebelum engkau mati. Apa yang dimatikan itu? Diri. Apa yang dimatikan itu? Keakuan. Apa yang dimatikan itu? Kesombongan. Apa yang dimatikan itu adalah keberadaan diri. Nah, hilangkan keberadaan dirimu, yang ada hanya Allah SWT. Nah, ketika nanti suatu saat ruh ini akan meninggalkan tubuh ini, tak ada lagi yang bertakutkan. Kenapa? Engkau telah berjumpa dengan Tuhanmu sebelum ruh meninggalkan jasad. Namun tadi waktu jadi ada 3 tanda orang yang pertama. Nih, mama ini belum balik tadi pergi. Mama ini yang pertama lari. Yang pertama menjauhi negeri yang penuh dengan tipu-tipu, ada jujur itu. Nah. Yang kedua,
sebulan sekali Pak. Bukan seminggu sekali, lame. Sebulan itu lame. Ngerincau hati. Yang kedua, banyak tobat, kembali ke negeri akal. Nah yang ketiga, kan cepat kan? Kematian. Ketika cerita tentang mati langsung naik. Nah itu diri. Nah ingatkan tiga itu, ya, kita persiapkanlah kalau kita ini belum jadi wali Allah, ya wali murid, ya persiapkan diri ini. Jujur sama bapak-bapak ini, jujurlah pada istri. Kalau ada simpanan, ya jujurlah dari sekarang. Jujur, jangan nyimpen-nyimpen, pasti ketahuan. Kamu pikir nak ketahuan? Sampai kau mati nanti. Begitu kau mati, nanti datang wanita itu. Sambil bawa anak kecil. Ditanya oleh istri tua, ibu siapa? Saya istri bapak ini, ketahuan. Maaf bapak ya, kalau ada sama cerita, jujurlah. Nah, ibu harus berlapang dada untuk memaafkannya. Setuju bapak-bapak? Karena sudah terjadi. Kalau sudah terjadi harus ridho. Kenapa? Ridho terjadi, tidak ridho tetap terjadi. Lebih baik ridho. Kamu ibu-ibu, nah, jadi jujurlah kamu. Jadi tak usah kau simpan-simpan. Jadi istri yang soleha itu kalau suami jujur yang mengatakan sudah apa, langsung marah lagi. Barang sudah terjadi. Memang sudah menjadi takdir aku hidupku di mana. Sudah. Ibu tempatnya surga. Surga. Suami itu sampai terharu mendengarkan kata-kata itu. Aku menyesal dengan perbuatanku. Ternyata hati itu lebih mulia daripada hatiku, wahai istriku yang mencintai. Begini. Kalian ngomong, hancur hatiku ini. Kata istri tadi. Tapi kata Ustaz Eri, yang mau sudah terjadi kita berarti. Memang sudah bagian hidup aku. Ada tak bini yang cek itu? Ada tak bini yang cek itu? Nah, kalau belum ada, ibulah salah satu orangnya. Nah, jadilah puasa. Ada yang mau ditanya? Baik, Bapak Ibu yang jamaah yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin jiwa tema Ustaz tentang fitnah. Sering kita dengar dalam doa, hindari kami dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah zaman, fitnah dajjal. Terutama fitnah dajjal Ustaz. Sering kita dengar bahwa dajjal itu akan hadir, datang menjelang mendekati hari kiamat. Nah, tapi apa sebenarnya kita kan sekarang ini mungkin untuk apa tuh mengalami hari kiamat itu belum mungkin masih lama Ustaz, tidak kita alami mungkin. Nah, tapi apakah sebenarnya dajjal itu sudah ada sejak dulu, sekarang sampai nanti? Yang kita pahami fitnah itu bahwa sesuatu yang tuduhan yang tidak kita perbuat. Itu Ustaz.
fitnah dunia, fitnah zaman itu sebenarnya dalam kenyataannya apa itu Ustaz? Fitnah dunia, fitnah zaman, fitnah dajjal yang seperti sering kita dengarkan dalam permintaan doa kita. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah itu artinya kalau dalam bahasa Arab fitnah diartikan dalam bahasa Indonesia fitnah itu artinya ujian. Jadi ujian kubur, ujian zaman, ujian dunia itu fitnah. Kalau dalam pandangan arti, kalau dalam pandangan artiannya fitnah itu tuduhan yang Bapak katakan tadi, tuduhan, memfitnah sesuatu yang benar difitnah jadi salah, itu fitnah. Nah, sifat fitnah ini adalah tanda-tanda kedajjalan seseorang. Jadi kita ini sibuk ingin mengenal sosok Dajjal, tapi lupa dengan watak karakter Dajjal. Kita sibuk ingin melihat sosok iblis, tapi kita tidak pernah mengetahui bagaimana sifat iblis itu. Jadi terlepas nanti Dajjal itu akan datang pada akhir zaman atau mungkin datang pada menjelang hari kiamat, tapi kenali dulu sifat Dajjal itu. Apa sifat Dajjal itu? Memandang dengan sebelah mata. Ini dalam pandangan hakikat saya berceritanya. Memandang dengan sebelah mata, matinya mata basirah, mata batinnya mati. Selalu memandang orang dengan pandangan sebelah mata. Maka simbol Dajjal itu bermata satu. Nah, kita ini kalau lihat kambing lahir bermata satu, langsung ke tubuh dia ini Dajjal. Betul lah. Kita lihat ada ikan bermata satu, kau sebut lagi Dajjal. Berarti kan pemahaman konsep kita ini kan selalu kepada sosok. Padahal sosok itu tidak begitu penting. Yang penting kita tahu sifatnya Dajjal apa. Kita harus tahu sifatnya iblis. Kita juga harus tahu sifatnya setan. Nah, maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia, penuh dengan rahasia. Di situ ada setan, di situ ada iblis, di situ ada Dajjal, di situ ada nafsu, di situ ada hati nurani, di situ ada mata batin, di situ ada jiwa, lengkap di situ. Tugas kita adalah membongkar rahasia itu supaya paham. Nah, selama ini apa yang kita pahami tentang kiamat? Kita selalu berkonsep kepada sosok hancur bumi ini, meledak gunung, pertumbuhan matahari, bulan, segala macam. Ada kiamat yang harus kau alami sebelum itu semua. Apa? Kematian. Ada kiamat besar dan kiamat kecil. Nah, kematian itu adalah terbukanya kesadaran. Itu kiam itu bangkitnya kesadaran. Maka orang yang mau mati itu biasanya cenderung sadar. Jahat-jahatlah sebajing-bajingan dialah kalau ketika mau mati pasti sadar. Contohnya siapa yang paling jahat ini dalam sejarah? Fir'aun. Si Fir'aun ini ketika dia mau mati baru mengaku, ya Tuhan, ya Musa, kalau seperti ini cerita, aku mengakui Allah itu adalah Tuhan Musa. Kata Allah, telah, tapi sadar ya. Nah, itulah yang disebut dengan kiamat. Nah, maka sejahat-jahat orang itu kalau mau meninggal itu pasti sadar ya. Sadar dengan dosanya, sadar dengan kesalahannya, sadar dengan hasilnya. Ada orang sejahat. Ternyata kiamat yang sedang dialami seseorang itu kapan? Ketika mau sakit. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ini dikasih oleh Allah waktu 1 bulan hidup, Bapak Ibu punya untangi orang
100 juta. Bapak ibu punya harta banyak, mau diapakan kalau kita dikasih waktu cuma sebulan itu? Orang yang pernah zalim kepadamu, mau kau apakan? Mau diapakan orang yang pernah zalim kepadamu? 1 bulan kita dikasih waktu. Utang 100 juta itu nak kau tagih atau nak kau ikhlaskan? Sebulan lagi kata itu. Nak ditagih atau nak diikhlaskan? Kan kalau mula nak mati ini masih mikir masalah itu. Punya duit banyak, dari apa ke? Nak disimpan apa nak disedekah ke? Masih ragu. Orang yang pernah zalim kepadamu, yang pernah fitnah kamu, yang pernah menjatuhkan harga dirimu, menjatuhkan kehidupanmu, mau kau maafkan atau kau dendam? Ini aneh. Itu kalau sebulan. Kalau besok lusa kita mati, atau setelah ini kita mati, kenapa nak nunggu sebulan? Dari sekarang lah kau siapkan diri. Kau punya utang dari Rasulullah. Ini harta berani mati. Anak-anak, istriku, nanti kalau bapak mati, tetangga sudah punya utang lagi. Berapa pak? 50 juta lagi, jangan ada lagi. Anak mati masih milih utang. Ada, benar kan? Makanya seperti harusnya bagaimana? Anakku, istriku, tetangga sebelah itu punya utang 50 juta, harus saya ditagih. Kita ikhlaskan saja. Tapi rugi pak sudah. Nah itu artinya basiroh, mata batin terbuka. Tapi kalau ini masih lagi itu itulah antek-antek dajjal. Selalu dunia terus dalam pikirannya, tidak pernah pikirkan akhirat. Nanti bapak yang saya hormati, ya, makna dari fitnah itu hakikatnya itu adalah ujian. Dajjal itu adalah orang yang mata batinnya itu mati. Apa? Tidak peka, alias peka. Jadi orang yang mata batinnya yang terbuka itu peka. Kita ini peka, nah peka itu Dajjal. Dan nanti omongan peka, teka, bantah. Nah, itulah namanya Dajjal. Sulit menerima kebenaran. Nah maka pada akhir zaman akan datang Dajjal itu, tidak ada orang yang bisa berlindung dari Dajjal itu kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Nah pengaruh Dajjal itu kuat. Salah satunya apa? Dajjal yang sedang merajalela dalam kehidupan dunia di akhir zaman ini, media sosial, HP. HP ini adalah antek-antek Dajjal. Banyak orang rusak gara-gara HP. Anak rusak gara-gara HP. Kemaksiatan juga merajalela gara-gara HP. Rusak semua. Dulu kita tidak punya HP, ada pikiran macam-macam. Sekarang anak-anak kecil juga merambat masuk ke dalam wilayah dunia HP. Dipanggil anak Mansur, tidak dengar. Oi Mansur, wong tu yang pun tak dengar nak sibuk main HP. Nah, jagalah keturunan kita, termasuk kita ini. Itu ni lemaklah lupa dompet daripada lupa HP. Nah, lalu HP jadi hilang. Allah Ta'ala. Nah, rasanya bilang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين وأخرجنا
Pengasih lagi Maha Penyayang. Alangkah indahnya andai kata umur yang tersisa ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Alangkah indahnya andai kata sisa umur ini kita menjadi orang yang ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya andai kata lisan kita ini selalu basah menyebut nama Allah. Alangkah bahagianya andai kata hati kita ini penuh dengan keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani selalu bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa selalu mempersembahkan yang terbaik agar bisa menjadi bekal penuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hamba-hamba-Mu yang berumur dosa bergelimang maksiat. Ini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihat-Mu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sebelum apapun masa lalu kami. Engkau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasut, riya, semua ujub, cinta dunia takut mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu mata kami sering maksiat, Engkau tahu telinga kami penuh dosa, dan Engkau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena kisah ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qandan hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك على كل شيء. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapa yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapa yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya Rabb, Kau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Kau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah rindu kepada kami. Ampuni kami ya Rabb yang sering mencoreng aib di wajah ibu bapa. Ampuni kami ya Rabb yang sering meremukkan perasaan ibu bapa. Ampuni kami ya Allah yang belum sempat membahagiakan ibu bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sampaikan salam rindu kami kepada ibu bapa. Jadikan doa kami dan tetesan air mata kami sebagai penebus dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dunia ini
memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah diselupakan walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersamamu. Bimbing kami ya Rabb, tuntunlah kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami masih keras membatu, cahayai hati kami masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami masih tersesat. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah. Lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah, dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah dunia. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah kubur dan fitnah akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Adzina wa hum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhira wa hum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu bina wa bikum. Kami aturkan terima kasih kepada Al-Haram Ustaz